Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifah Milatul Muslihat dengan nomor induk mahasiswa 30401800151. Saya berasal dari mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kali ini dalam mata kuliah Ekonomi Islam yang diampu oleh Dr. Andes Hadipujo Santoso MD PhD kelas MJ6G, saya akan menjelaskan mengenai penerapan GCG dalam pengelolaan zakat. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep Good Corporate Governance. Konsep Good Corporate Governance atau GCG di Asia adalah konsep manajemen dalam perusahaan yang relatif baru. Konsep ini berkembang sejak tahun 90-an. Rumusan struktur Corporate Governance yang pertama yaitu menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai partisipan dan dalam perusahaan seperti dewan direksi dan komisaris, pemegang saham, dan stakeholders lainnya. Yang kedua, menetapkan berbagai aturan dan prosedur dalam membuat keputusan mengenai perusahaan. GCG didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholders. Mons 2003. Dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Yang pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Dan yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Kaihatsu 2006. GCG selanjutnya dikembangkan dalam tata pemerintahan dengan istilah Good Governance. Dalam konteks pemerintahan, pengertian Good Governance mencakup pemerintahan yang bersih. Dalam pandangan Hessel, terdapat tiga hal pokok yang urgent untuk menciptakan GCG. Yang pertama yaitu pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, disiplin anggaran dan penghapusan dana non-budgeter, dan yang ketiga, peningkatan fungsi pengawasan. Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah yang pertama, stewardship theory dan agency theory, Shaw 2003. Stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Michael Jackson memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif, bijaksana, serta adil dalam pemegang saham. Berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumbuh pada agency theory, di mana pengelolaan perusahaan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan keadilan. Daneri 2005. Selanjutnya, prinsip-prinsip good corporate governance. Prinsip-prinsip good governance sebagaimana juga ditetapkan oleh Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD, terdiri dari 5 aspek, yaitu yang pertama transparansi, yang kedua accountability, yang ketiga responsibility, yang keempat independensi, dan yang terakhir adalah fairness. Jika kelima prinsip GCG ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bisa dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya. Secara eksternal, perusahaan akan lebih dipercaya investor, yang berarti nilai pasar sahamnya akan terus membumbung. Secara internal, suasana kerja juga menjadi lebih kondusif, karena dengan menerapkan GCG secara benar dan konsisten, berarti perusahaan sudah menerapkan sistem pengelolaan perusahaan sesuai dengan pembagian peran masing-masing. Prinsip yang pertama yaitu transparansi. Transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan adalah suatu tindakan untuk menjelaskan segala sesuatu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan kepada publik. Transparansi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan, dalam hal ini lembaga pengelola zakat.
Dalam sejarah kepemimpinan awal Islam, prinsip transparansi dalam praktek pemerintahan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Umar bin Khattab yang selalu bermusyawarah dan memberikan informasi secara terbuka dapat berjalan dengan baik antara pemimpin dengan umatnya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'dukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang kedua yaitu accountability atau akuntabilitas. Berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor Kep 117/M MBU/2002, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Islam mengatur secara jelas prinsip akuntabilitas dan transparansi, yaitu memberikan arahan bahwa satu perusahaan harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi atau sidik. Prinsip tersebut sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang ketiga yaitu responsibility. Berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor Kep 117/M MBU/2002 adalah pertanggungjawaban perusahaan yang merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam hal ini, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau stakeholders dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung tinggi etika serta moral dan akhlak dan tetap menjaga lingkungan perusahaan yang sehat. Sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan, stakeholders dalam hal ini adalah pengurus Basnas, para muzaki, para mustahik, pemerintah sebagai regulator dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam Islam, prinsip responsibility atau al-masy'uliyah ini terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhum mas'ula. Yang selanjutnya yaitu independensi atau kemandirian. Berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor Kep 117/M MBU/2002 adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk itu, dalam meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan, perusahaan atau lembaga pengelola zakat seharusnya mengembangkan aturan atau pedoman yang jelas dan tegas tentang bagaimana eksistensi organ-organ lembaga seperti para mustahik, para muzaki, pengurus lembaga pengelola zakat dan pemerintah. Prinsip independensi atau al-huriyah ini terkandung dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 99 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Yang selanjutnya, fairness atau kesetaraan, keadilan dan kewajaran. Berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor Kep 117/M MBU/2002, yaitu perlakuan adil dan secara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan sama atau setara. Prinsip ini diwujudkan dengan membuat peraturan yang melindungi kepentingan para pihak, peraturan pelaksanaan lembaga pengelola, dan kebijakan-kebijakan yang melindungi lembaga dari perbuatan buruk orang dalam lembaga dan konflik kepentingan, serta menerapkan bagaimana peran dan tanggung jawab organ lembaga pengelola zakat. Dalam Islam, prinsip tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi,
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'dukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Baiklah, yang selanjutnya adalah penerapan GCG studi kasus di Besda Kota Yogyakarta. Penerapan prinsip-prinsip GCG dengan masing-masing 4 butir indikator telah peneliti temukan di Besda Kota Yogyakarta. Untuk pengukuran kepuasan responden atau Muzaki terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG, peneliti menggunakan kuesioner dengan skala 1 sampai 10. Semakin tinggi skor yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan Muzaki terhadap Besda Kota Yogyakarta. Semakin rendah skor yang diberikan, maka semakin rendah tingkat kepuasan Muzaki. Untuk transparansi dengan 4 butir indikatornya yang memberikan skor 8-10 mencapai 59%. Untuk akuntabilitas dengan 4 butir indikatornya yang memberikan skor 8-10 mencapai 53%. Untuk tanggung jawab dengan 4 butir indikatornya yang memberikan skor 8-10 mencapai 72%. Untuk independensi dengan 4 butir indikatornya yang memberikan skor 8-10 mencapai 68%. Untuk keadilan dengan 4 butir indikatornya yang memberikan skor 8-10 mencapai 67%. Dampak dari penerapan prinsip-prinsip GCG tentu berdampak pada kinerja pengelola yang terukur dalam kinerja yang berupa: yang pertama, meningkatnya kesadaran para pegawai dalam penunaian zakat profesi sehingga jumlah dana zakat yang terkumpul semakin meningkat. Yang kedua, meningkatnya fungsi dan peranan badan amil zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial atau pemerataan distribusi dana zakat. Yang ketiga, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat yang dalam realitas konkret dapat terlihat dari jumlah mustahiq yang berpindah menjadi muzaki. Berdasarkan jumlah pegawai yang menyediakan diri menjadi muzaki memang baru mendekati 50%. Hal itu juga disebabkan oleh faktor usia Besda yang masih relatif muda, berdiri pada tahun 2009. Namun, bila dilihat dari potensi capaian kinerja pengelolaan zakat memuaskan dibuktikan dengan terbentuknya unit pengumpulan zakat yang berjumlah 97 buah. Tingkat kepuasan pada tanggung jawab pengelola yang mencapai 72% dalam skala 8-10 menunjukkan trust atau kepercayaan dari muzaki cukup tinggi terhadap pengumpulan dan pentasyafuhan zakat di Besda Kota Yogyakarta. Perbaikan manajemen dalam pengelolaan zakat dirasa penting untuk membangun kepercayaan para muzaki terhadap pengelola. Meskipun tingkat kepuasan sudah di atas 50%, namun hendaknya Besda Kota Yogyakarta berupaya terus untuk meningkatkan prinsip-prinsip GCG, terutama menyangkut akuntabilitas publik. Pilihan Besda Kota Yogyakarta untuk menggulirkan program Jogja Cerdas adalah tepat sasaran dan kontekstual dengan kondisi Yogyakarta sebagai kota pelajar. Namun demikian, pendidikan setingkat LSLTA untuk saat ini masih sangat ketinggalan. Oleh karenanya, di masa yang akan datang, Besda Kota Yogyakarta diharapkan mampu meningkatkan bantuan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Tingkat ketidakmampuan melanjutkan pendidikan saat ini terjadi pada jenjang perguruan tinggi seiring mahalnya biaya kuliah baik di swasta maupun negeri. Baik, untuk kesimpulannya, GCG didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholders. Mons 2003. Dengan adanya penerapan GCG diharapkan menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dua teori utama berkaitan dengan GCG adalah stewardship theory dan agency theory, tahun 2003. Stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholders. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Michael Jackson memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Prinsip-prinsip corporate governance bagaimana juga ditetapkan oleh Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD
terdiri dari 5 aspek, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.